Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Ada haleluya. Katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Nah, puji nama Tuhan. Saya masih sangat bersemangat meskipun ini sudah hari Jumat. Berarti tinggal satu kali lagi kita besok. Tapi kalau ada kesempatan hari Minggu, ya sehabis bawa firman Tuhan, ya nanti kita lihat nanti apakah mau kita berdoa seperti ini, tetapi di kursi tentunya tidak yang seperti Bapak Ibu, ya formatnya karena berbeda, tetapi saya rindu kita semua merasakan hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih saya harus datang? Apa sih manfaatnya ketika saya datang ke tempat ini dan segala macam? Saya katakan ketika kita datang di tempat ini, banyak yang sudah menyaksikan, kemarin sudah kesaksian-kesaksian. Itu saya mau katakan ini adalah modal awal bagi yang belum. Pertama, bagi yang belum mendapatkan segala sesuatu, ingat pengalaman bersama Yesus, pengalaman bersama Roh Kudus itu adalah modal awal di dalam kekristenan. Kenapa? Karena ketika nanti ada dalam masalah, Bapak Ibu siapa yang punya masalah berat? Oh semua katanya, ya. Saya juga, nah yang akan menguatkan kita yaitu pengalaman. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya ingat waktu ketika saya penuh dengan Roh Kudus, apakah saya itu imannya nggak pernah lemah? Oh, pernah, sering. Ya kadang-kadang juga lemah. Tetapi ketika dalam kesendirian, ini nggak bisa ya orang banyak. Mungkin sambil nyetir, atau sambil berdoa, atau sambil masak, atau di kamar mandi. Saya lagi merenung, ketika lagi mau goyang, saya ingat selalu bagaimana proses perjumpaan saya dengan Tuhan. Yaitu waktu di mana? Di sekolah Alkitab, di piano tua, piano yang kayak biola, kayak kecapi itu bentuknya, tahu ya? Itu udah rusak di situ. Saya berdoa siang malam, jadi di sekolah Alkitab itu pelajaran 2 jam, istirahat setengah jam, pelajaran 2 jam, istirahat setengah jam, yang lain tidur, ada juga berdoa, saya berdoa. Karena waktu saya masuk, banyak sekali saya katakan ini gak kuat. Kalau saya masuk terus ini, saya udah gak kuat. Akhirnya saya jangan diikuti, tolong jangan diikuti. Karena beda orang, beda juga perlakuannya. Karena Roh Kudus itu kreatif, jadi jangan diikuti. Cara saya ini salah. Kenapa cara saya salah? Karena memang saya dengan kebodohan saya begini, dalam tanda kutip mengancam Roh Kudus. Ya, karena saya sudah begini, berkata begini, Tuhan, kalau engkau tidak penuhi saya dalam 2 minggu, bayangin 2 minggu, bukan 2 bulan, 2 minggu, saya keluar dari sini. Saya keluar dari mana? Sekolah kitab, saya keluar. Wah itu udah ya, saya udah ultimatum. Itu benar, kesaksian ini benar adanya. Tetapi apakah saya tidur, modal tidur? Tidak Bapak Ibu. Setiap ada jam doa, setiap ada jam doa, setiap ada jam doa. Istirahat, ini sesi sampai jam 12, sampai setengah 1, jam 1, istirahat sampai jam setengah 5, itu doa. Ya. Nah misalnya ada sesi malam sampai jam 9, habis itu kan itu udah berdoa juga, doa gabungan juga. Waduh pokoknya diisi dengan doa pelajaran. Jam 5 pagi ada doa juga. Ya itu segala macam. Tapi malam-malam lagi semuanya tidur terlelap, jam 12, jam 1, atau jam 2, itu bangun lagi, berdoa lagi. Wah pokoknya doa. Nah itu yang saya namakan tadi, saya amini itu, carilah. Carilah itu memang harus aktif. Ketuklah, minta. Apakah saya mintanya? Enggak. Pokoknya itu di luar nalar sampai satu waktu udah pokoknya intinya saya diganggu setan. Sampai akhirnya saya, ini setan yang nggak pergi-pergi, kenapa? Mau dalam nama Yesus, mau dalam nama mana lagi, ini nggak pergi-pergi. Tapi saya mau katakan, beda di sekolah kita, beda di sini. Di sana lebih, pangkatnya lebih tinggi-tinggi karena teman-teman saya lagi berdoa kan dia tangan, wah tiba-tiba di tengahnya muncul, wah kok nggak pergi-pergi, mereka yang pergi. Nah itu ujian aja, dikasih kesempatan. Tapi saya punya trik tersendiri. Ini ditengking nggak pergi-pergi, akhirnya kok saya jadi hilang konsen, akhirnya saya punya keputusan, oke, saya doa. Diganggu lagi, diganggunya nggak usah cerita di sini, live kan. Akhirnya saya katakan, ya udah, saya ajak kamu doa aja. Kalau kamu nggak mau pergi, ya udah kita sama-sama doa. Cuman ngomong begitu, akhirnya, ya kok ikut sama-sama doa. Saya lupakan dia, akhirnya saya jalan. Di situ saya mulai, wah udah kenceng doa saya,
Pokoknya waktu itu saya nggak ada gitar, cuman musik saya cuman mulut. Sama saya biasa pakai tangan. Makanya saya sangat suka ketika musik nggak ada, pakai tangan aja, pakai mulut. Nah ketika saya berdoa, hadirat Tuhan terus menerus teringat. Tapi saat satu waktu saya penuh Roh Kudus, ada satu tanda, itu panas, dingin, wah nggak karuan, apa segala macam. Kayak perut juga rasa mules, apa gimana, dan segala macam. Dan itu berlanjut terus menerus. Sampai saya katakan, saya pernah mengalami satu titik di mana ada Allah Bapa, Allah Anak adalah Roh Kudus, diam bersama-sama dengan saya. Itu momen tidak terlupakan. Rasanya beda. Satu kepenuhan Allah secara penuhnya, dia hampiri saya. Wah Bapak Ibu, udah begitu di situ langsung saya dikasih tugas. Apa tugas pertama? Langsung Roh Kudus bilang, kamu mau dipakai Tuhan tapi satu syarat. Ampuni papa kamu. Oh saya langsung berkata, ini hebat. Detektif terhebat di dunia Roh Kudus. Karena apa? Saya sendiri nggak tahu kalau saya masih benci. Ingat Roh Kudus itu menyelidiki paling dalam. Kita sama Roh Kudus lebih tahu Roh Kudus daripada kita tahu diri kita sendiri. Roh Kudus, enggak kamu masih. Saya bilang, tahu dari mana? Saya sudah pelukan, saya sudah ampuni, segala macam. Akhirnya saya tantang lagi. Saya kan guyon. Nah gimana cara ngampuninya? Di telepon. Ya oke saya telepon. Apa ketemu? Ya kalau ketemu datengin dong papi saya. Kalau main-main dengan Roh Kudus, lu jual, gue beli katanya. Ya itu secara singkatnya. Lu jual, berani nantang, gue beli. Datang papa saya ke sekolah Alkitab. Apa nggak bikin saya shock waktu itu ada acara tapi saya nggak tahu loh. Kok bisa dia datang saat Roh Kudus itu, jadi memang sudah diatur sedemikian rupa. Akhirnya, dada saya ini berdebar-debar, dok. Karena jujur Bapak Ibu, saya ini cowok, Bapak yang gengsi nggak? Ayo, minta maaf. Saya, jauh banget. Saya hanya ngomong sama papa saya, karena saya ngekos dari SMA kuliah, cuma datang, halo Pi, dan baru ngomong akan pulang. Tapi saya pergi dulu, cuman itu aja, yang lainnya nggak ada ngomong. Lost koneksi, sinyalnya jelek banget waktu itu. Ya, makanya anak-anak jangan jauh dari orang tua, kualat nanti. Berkat-berkatnya nggak dicurahkan, itu satu. Dan ketika waktu datang semua, itu orang banyak banget. Saya cari tempat di mana saya bisa ngomong, papi sebentar dulu. Tuhan bilang sama saya, Roh Kudus bilang sama saya, ada satu misi yang harus saya lakuin. Sebelum kerjakan apa-apa, ayo. Saya lihat yang nggak ada orang di kamar mandi, ya betul, tapi di kamar mandi juga waktu itu penuh juga, masuk lalang. Ini nggak bisa diganggu. Di mana? Akhirnya saya tahu satu-satunya tempat yang terdekat dengan saya adalah tempat sampah. Tempat apa? Tempat sampah. Sampahnya sekolah kita lumayan gede ya, nggak kayak sampah di sini, nggak cuma dia gede. Jadi udah bau nggak ada. Saya bilang ke situ. Papi apa? Kenapa? Saya bilang satu, saya di sini, saya berdoa, saya penuh Roh Kudus. Satu misi saya harus minta ampun sama papi. Papi saya juga kayaknya benar-benar terkoneksi. Apa yang saya omongan mungkin sama-sama dikasih tahu, diberitahu dengan hal yang sama. Papi saya, oke. Di situ saya lihat papi saya tidak seperti papi saya yang dulu. Dulu saya melihat papi saya kayak singa. Kenapa sekarang papi saya itu seperti seorang sahabat? Ya itu memang Tuhan bukakan dan segala macam. Ini akar pahit saya. Karena memang saya didikannya didikan keras. Papi saya kenapa bisa keras sama saya? Karena didikan Belanda. Didikan Belanda tahu sendiri ya, nggak usah dijelasin di sini. Jadi prosesnya, papi saya pegangan berdiri, tapi ketika pegang, nih satu, dihitung kalau detik, pegangan 1, 2, itu nggak ada proses. Satu hal yang kurindu, nggak ada itu, nggak ada nyanyi-nyanyian, nggak ada apalagi, nggak ada penyembahan, nggak ada apa pegangan tangan, hitung, coba. Tapi saya waktu itu nggak hitung, tapi dalam hitungan 1, 2, itu langsung terat. Saya penuh Roh Kudus, papa saya penuh Roh Kudus, jadi gulot itu tuh kayak saya rasa nyetrum. Wung. Terserah Bapak Ibu ngomong saya gila, memang saya seperti itu. Wah terus dua orang ini, papi saya nggak tahan, tapi saya lebih nggak tahan. Lutut saya lemas, saya tersungkur, saya duduk. Itu seperti kayak listrik dari atas. Saya katakan begini Bapak Ibu ya. Betul firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Tapi bukan hanya umur, ngapain umurnya lanjut tapi engkau tidak menjadi orang sukses.
Karena ketika kita melawan orang tua itu seperti ada awan itu ditutupi dengan tembaga. Itu berkat doa apapun dan segala macam itu nyangkut, nggak bisa. Gersang hidup kita. Hujan dari surga ada, tapi tertutup. Ingat ini baik-baik. Sejahat apapun orang tua kita, perhatikan baik-baik. Kan ini penting. Seapapun, terserah. Karena saya juga alami. Tapi ketika saya mengadakan proses pengampunan, papi saya juga mengakui dirinya salah, sama-sama kita mengakui dan itu saya rasakan hujannya berkat karunia yang belum saya seperti benar-benar dakwah. Kalau malah berkata saya dikasih kekayaan, kayak orang kaya berkat, saya mungkin ngerasa waktu itu lebih lagi menjadi orang. Jadi mungkin papi saya doa, Tuhan anak saya berkati, nyangkut terus. Tapi waktu itu mungkin udah saking banyaknya di atas, saya pakai cara berpikirnya supaya gampang. Itu udah numpuk di atas, itu karena saya sudah berdamai, itu seperti kayak dibuka banjir itu. Pus, saya langsung wah, itu hidup yang luar biasa yang saya alami. Satu itu. Sejak dari situ Tuhan tuntun saya sampai hari ini. Jadi saya katakan, banyak orang yang gak bisa penuh, banyak orang gak bisa merasakan, banyak orang yang mau masuk, tapi alami banyak masalah. Tetapi gak banyak orang atau hamba Tuhan yang mengedukasi. Kalau begini gimana Om? Kalau ini bagaimana? Tanya jawab yang kemarin itu sangat penting. Karena kalau cuma Bapak Ibu dengar dari saya, apa di sini rasanya? Kalau Om Jerry kan pendeta pasti bisa. Tapi saya katakan, setiap kita yang mau, engkau bisa. Ketika kita percaya, kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ketika kita percaya, kita bertobat, maka haknya kita ketika kita minta Roh Kudus, Tuhan akan curahkan. Pasti diberikan. Oleh karena itu, biarlah pada malam hari ini, ingat, yang ada masalah dan segala macam, kita ngomong aja, Tuhan, saya seperti Bapak Gembala punya ini apa segala macam. Hari ini lepasin aja, udah nggak ada guna dah, lepasin aja. Kita mau naik bersama-sama, udahlah nggak usah gengsi. Saya gengsi sama istri saya, gengsi sama suami saya. Udah hanya ada engkau dengan Tuhan. Saya mau kita kaya rohani sama-sama. Amin. Saya sangat sedih loh. Yang paling saya sedih adalah ketika Bapak Ibu berdoa dan selesai, Bapak Ibu tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata. Bapak Ibu tidak plong begitu. Itu adalah bukannya saya menghakimi, malah justru saya sedih. Aduh Tuhan, kalau Tuhan bisa terhadap saya orang paling keras. Bapak-bapak kan tahu ya karakter cowok seperti itu, susah menangis. Tetapi ketika dalam hadirat Tuhan, lepas semua. Saya yakin hari ini kita semua akan diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kalau begitu saya tutup dengan apa? Kita buka semua dalam Filipi 1 ayat 19. Kita buka dalam Filipi 1 ayat 19. Saya sudah siapin banyak ini bahan Roh Kudus. Tapi satu ini. Filipi 1 ayat yang ke-19. Jadi anak-anak muda, Bapak Ibu, jangan bingung. Jangan bingung. Kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya itu ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan. Ada kata pertolongan. Kemarin saya kasih tema di dalam firman Tuhan. Apa? Roh Kudus itu adalah punya sifat apa? Penolong. Betul ya, penolong ya. Ini siapa? Pertolongan oleh Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus. Roh Yesus Kristus. Roh yang sama dikatakan Yesus waktu di bumi. Yesus katakan, engkau akan diberikan roh penolong. Yaitu Roh Kudus. Tapi dalam Filipi 1 ayat 19, Paulus di dalam Roh Kudus dia berkata, itulah roh sama, roh pertolongan itu adalah roh Yesus Kristus. Jadi kalau kita menyembah Yesus, itulah Roh Kudus yang satu yang sama satu roh. Roh Yesus, Roh Kudus. Roh Kudus, ya Yesus. Oleh karena nggak usah khawatir, kita berdoa. Kalau begitu
Kita minta ke siapa Roh Kudus? Kita minta kepada Yesus. Yesus penuhi saya dengan Roh Kudus. Sama seperti Bartolomeus ketika dia minta disembuhkan dari penyakitnya buta. Dia berkata, Yesus anak Daud sembuhkan aku. Kita juga pakai hal yang sama. Kita katakan, Yesus anak Daud penuhi saya. Yesus anak Daud urapi saya. Yesus anak Daud lepaskan saya dari belenggu ini. Saya yakin kalau kita datang dengan kerendahan hati, ingat kerendahan hati. Saya katakan, engkau akan mendapatkan kekuatan yang dahsyat. Masalahmu menjadi akan sangat ringan dihadapi. Karena yang di depan kamu bukan kita, tetapi Yesus yang menjadi penolong. Penolong, katakan Yesus penolong. Mau ditolong? Kalau mau ditolong, engkau harus angkat. Yesus tolong. Kayak waktu Petrus itu loh, mau kelelep di laut, di air, mau kelelep di air. Petrus apa? Yesus tolong. Ditangani, kata Yesus. Seringkali kita mau, Yesus tolong saya, mana tanganmu? Mana hatimu? Kalau Yesus tolong saya, ini gambaran. Tangannya loh diangkat. Hatimu ya diangkat. Mau ditolongin, Yesus tolong saya, ayo sini. Mana? Ya tolong aja. Kalau orang mau ditolong, jangan jual mahal. Jual sangat-sangat murah diri kita di hadapan Yesus. Karena Yesus suka orang yang jual dirinya sangat murah. Firman Tuhan berkata, bukan persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Bukan kambing dan domba, tetapi apa? Hati yang hancur, hati yang remuk. Itulah yang disukakan oleh Tuhan. Kita beri kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa.